Sabar jawab. Didukung saya cucu kelaman. Jangan dilawan. Jadi kalau dingin kepalanya tuan, atau dia lagi apa? Tak, lagi maaf, bamboyo tak. Tak terlangsung saya mencombo kau dah tadi. Ya kan? Disabar menghadapi istri yang judes. Ya kan? Itu kau memang banyak cucu pak. Ibu-ibu itulah sabar. Kalau ada suami mungkin ibu lah mencari wirid-wirid ambil nanya TikTok kan diorang. Iya kan? Kalau suami pameran kau apa kau gitu kan kasar. Apa lah meninggal ada jatuh dasar punya bersuara. Amak kau, amak pergi beralih baru dah. Kau ada pesan udah awak sampai mikro. Panggil kau, ayo bola PSD-nya udah lekuliah aja lah ambot. Gilo kau, yo malam udah ada bini gilo tu ada. Itulah sabarnya Nabi Nuh. Nah, kita masuk ke Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat istimewa Pak. Yang pertama keistimewaannya kita singgung aja Nabi Musa sekali. Nabi Musa umatnya yang tidak pergi salat Pak. Salat ketika Nabi Musa itu yang salat Jumat bagi kita sekarang itu hari Sabtu. Pas mereka sudah berpakaian bersih, lalulah kata Bilawi merah. Nabi Musa itu kan pindah dari Mesir ke Palestina. Air menyusui, banyak ikan di tepi pantai. Nah jadi orang kopai salat, dodek menangkap ikan. Langsung dia sumpah ya Allah Pak. Sebagian jadi karo, sebagian jadi babi. Di karo jo babi itu dari orang saja Pak. Orang meninggal salat langsung disumpah lihat Al-Quran. Kalau umat Nabi Muhammad kok gini nyobuet ya Allah itu tak bayi juga dia sumpah jadi karo. Nah kalau banyak jo karo di Perawang. Sebab orang Islam kok banyak yang letak semayang Pak. Heran apa? Untuk hanya agama Islam kalau tidak salah. Ini kasihan kita sebenarnya. Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja muta'ammidan, sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Ini. Jadi umat Nabi Muhammad yang sedih Allah nanti kalau dia tak tobat ya, tak tobat lagi mati dia dalam meninggalkan salat. Nerakanya spesial, namanya neraka sakar. Kami tidak ingin masuk surga Ustaz, masuk neraka Ustaz. Kami ingin masuk surga Ustaz. Yo itu narancak. Beramal baik lah tapi baca. Cuma ambo Ustaz masuk surga tu ambo kan parokok di dunia kau. Saya ada rokok sini. Bacalah surah Fussilat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu minta ada di surga itu. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu inginkan kamu peroleh, itulah surga. Cuma itu yang nabinya harus baik ke neraka. Akan tidak juga selesai waktu. Aja ditanya aja rokok, terus. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu di dunia boleh memakai emas. Kita laki-laki tidak. Menurut hadis Rasul,
Kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas di dunia ini? Walaupun gala Ristawardi, Datuk Merajo dan Batungke, kurang Minang kau kadang mogong apa? Gala Datuk Merajo dan Batungke ame, nampak juga sekali tungke tidak ada. Gala Rajo Intan, Rajo Mauje. Jadi gala itu dalam Minang untuk kelatihan, ya kan? Ulama-ulama dulu menjawab, orang banyak miskin, mencari awak pakai ameh itu di orang bare hendak tabali apuraya ameh. Itu orang dulu menjawab, bangsa di halaman laki-laki pakai ameh. Tapi kini ditemukan orang tak, karena ilmu ini berkembang. Apa yang tidak ada dahulu ada sekarang. Kini dia pergi ada banyak berhenti di Jawa. Karena itu undangan film, foto dan ada kulit. Sureka bala masuk kafe. Bioskop mati. Karena film ada di dalam kafe. Ya. Padosi kalau laki-laki di ilmu ko berkembang pak kironyo paman ko nabi tak memboleh laki-laki babayo ke kesehatan. Jadi ameh itu ada molekul-molekulnya laki pak. Kalau cincin biasa kan tak. Jadi kalau ameh kayaknya ko ada molekul-molekul alwi itu masuk ke pori awak, masuk ke dalam darah awak, capek dunia dapat penyakit Alzheimer, pikun, dan wajah kita tak sesuai dengan umur kita. Umur 40 baru wajah lah 60 aja. Kalau pakai ameh, ya kan? Kemudian palupo capek. Orang produksi maka boleh, orang produksi masuknya molekul itu ke dalam darahnya, pinjau keluar sekali sebulan. Keluar boleh. Jadi apa kalau air pakai lameh? Nabi Muhammad SAW apa keistimewaannya? Ketika dia masih remaja, Ka'bah itu kan dibasuh setiap tahun pak, dibuka bajunya dan uzam, dibasuh, ditukar jalan baru sampai gini. Tapi kini tak tanggal 1 Zulhijjah karena tak halang-halang orang membasuh itu jamaah banyak. Nyobasuh lah tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Tanggal 9 Zulhijjah orang sudah berkumpul di Arafah. Tidak ada lagi di Masjidil Haram. Saat itulah dibersihkan sekarang. Zaman jahiliyah dibasuh juga. Karena jahiliyah itu tidak bertuhan lain, tapi nyo persekutukan nyo patron. Sehingga nama patron itu nama Allahnya jemplak. Latif jadi Lata, Aziz jadi Uzza. Kamelataan batu tu katampenya batang kalah kepala suku. Kecil suku Cinago nya kamelataan, kecil suku Tanjuang nya kamelataan, kecil suku Pili nya kamelataan, kecil suku Jambak inyol nya kamelataan. Batang kalah. Nabi ada di sana. Kata Nabi Moniam, Motiah, Majam, Maitab. Kau itu sebab cuma tak kalau mama lain. Sianan dahulu hadir besok ke masjid, inyo letak. Ande tak tabayang de kami domong. Ternyata engkau masih muda, tapi pendapatmu sangat dewasa. Kami patuh engkau Muhammad.
Kami percaya karena engkau ini orang jujur, sehingga orang Quraisy itu memberi beliau gelar Al-Amin. Baru ndo orang tu Pak, dia sama-sama ingin dia melataan. Baru ndo dah lalu-lalu, tu sama tembok lo pagi. Tapi mereka sama-sama mencalian ke dalam masjid. Ternyata sudah ada duduk di dalam Nabi Muhammad yang 18 tahun ketika itu sudah duluan masuk masjid. Banyak, kok Muhammad segitu suruh meletakkan banyo dan dulu masuk masjid. Jadi sebagai kepala suku itu, Muhammad engkau lah meletakkan supaya tak buang tak terserak, rambut indah putih, ulah harus mati, pangalan jan patah, air jan karo, banyak jan lesok, bama petinggangannya. Yo kambangan sorbannya kode Nabi. Yo kan nampak sedikitnya kan. Hanya seluruh pada suku tu mamaci, meniang meta mati, yang hanya kecil sarang-sarang sedikit sorban tu. Yo lah tamat tu dan Nabi kata, angkat lah meniang. Datang orang kata nanti orang tu, sama mangkek kampe-ampe. Ya kan? Ketika sudah tiba dekat kota Injil suatu Muhammad, engkau meletakkan kamilah puih. Sudah dapat kami berpartisipasi ke 4 sukunya. Nabi meletakkan sampai sehingga orang tadi damai. Itu barang Nabi berlaku balik. Muhammad yang kini tak balik dari itu semua. 81 ada orang tak semayang. Atau Rasulullah masih muda belia, bisa menyelesaikan perkara yang orang hampir adu jotos, tapi akhirnya damai atau Islam. Sudah tu Nabi Muhammad tu bahkan kita baca sejarahnya kini Pak, pemurah, nak kikir. Ketika lalu tadi lebih sibuk, baik. Dia ada orang yang pura-pura lalu, ketika lalu di mukonya. Ya kan? Isi ketika berinfak. Nabi Muhammad suatu kali pulang salat subuh, Yogi ada orang kambing 50 pasang, 50 kambing betina, 50 kambing jantan. Kau awak tinggi orang kambing pulang salat subuh itu Pak, kau dicari tanah kau tempat menanam rumput, dicari tanah tempat membuat kandang, dan 50 pasang kau bisa jadi 500 pasang. Itu kembang biakan. Nabi tidak. Sepanjang jalan Yogi orang miskin siku seorang sepasang seorang kau kambing sepasang boleh roda. Tiba beliau di rumah, cik sekambing 3 kambing jantan. Jadi dia tanya barang sihat, dia pergi salat duha. Ibu Aisyah membumbu kambing tadi. Beliau sangat menguasai bagaimana memasak kambing ini agar enak. Lama galaga boleh kambing Ibu Aisyah tu Pak. Orang-orang zikir terpengaruh. Orang nasi zikir. Babangun boleh kambing Ibu Aisyah kau itu kecil orang zikir. Tidak. Berului doang. Karena Ibu Aisyah keluarga Nabi ini terkenal dengan orang pemurah, datanglah ibu-ibu ke sana membawa piring. Bu, minta beli kambing sepiring, Bu, aruk anak. Dibagi-bagi deh Ibu Aisyah. Akhirnya tinggal 1 potong saja lagi. Kuahnya lega 2 sendok. Nabi bilang,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Humairah, kata Nabi. Nabi memanggil istrinya Ibu Aisyah itu Humairah. Kenapa? Ibu Aisyah itu cantik, pipinya kuning kemerah-merahan tanpa dikasih bedak afam. Cantik sekali. Nah, ada polisi di Perawang Utara itu. Jadi beliau panggil Humairah. Ibu-ibu panggil suami apa? Kalau Indo ambo, nama layan ambo, memang iya ya ambo, tak ada bauda, tak ada bauan, tak ada baju. Kalau lo masak nasi, kalau itu. Sampai 9 menada. Allah masak gulai kambing dia, Allah Rasulullah. Tapi yang mau minta maaf. Bang kau minta maaf, Rasul. Tinggal sepotong segulai kambing yang kau banyak beban kurang-kurang nama minta tadi. Lama kata. Nyogosok-gosok punggung bininya dek Nabi. Sadaqta ya Humairah, benar engkau. Dan kita lagi engkau orang untuk awak dia. Dan sepotong tu besok sebagian masuk WC lu tu. Nak jadi gizi saja. Atau Nabi itu Pak. Kira-kira sana lah hati istrinya. Sana. Kau Muhammad dan gini itu hanya sifat kencang. Kalau memakan lelah kawagi itu kau nak. Jadi ini perlu kita ulang-ulang. Untuk apa? Agar kita bisa meneladani. Karena Nabi itu yang diteladani pertama itu apa? Akhlaknya. Dan kedatangannya untuk itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, untuk alam semesta, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Mengenai akhlaknya jangan diragukan. Allah yang memuji. Lihatlah surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji akhlaknya? Allah, Pak. Ambo jujur sebab aku ketika ibu masih hidup, Jalla ya Allah akan memuji akhlak ambo, dan beliau itu tak terpuji tu. Satunya, ada tu salah apa? Semua. Ini anak itu memuji akhlaknya Allah. Jadi dengan kita ulang-ulang kembali sejarah Nabi ini, maka kita akan ingat itu. Kita perlu berakhlak baik kepada orang lain. Walaupun orang lain itu banyak yang marah kepada kita, jangan dibalas kemarahan itu dengan dendam. Itulah Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang disampaikan Bapak pengurus tadi, karena bolon makan lah ya kan? Agak sambuang sebuah kajian. Kau nak duit ya? Orang umur 70 kau Pak, itulah dia mati. Sepanjang mau bercerita sejak sanjo tadi, itu sama je memanjik kayu Pak. Kayu gadang lah mau panjik, batangnya lah mau pakuit dan joran tiang mau titik, karena sinan terletak pangkat tangkai. Selama mau memanjik batang menitih dahan, kok tak goyang bungo sedang kambang, terletak putih sedang laki, talendo buat sedang masak, tercapek kaki tangan ambo. Bapak pengurus dan jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Islam, ambo minta dimaafkan lahir batin. Dari maaf Bapak. Di mana letak jalan ke Guguat dake pasar Padang Luar.
Sungai tanang je bukit tinggi tasapui ayah jajanya. Di maca ko pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar. Lah mo lapeh jamaah jatinan suci je moko nanya ni. Apalah mana? Banyak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah Muhammad itu laki-laki salah seorang kamu atau bapakmu. Dia adalah Rasul Allah dan penutup seluruh nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Bapak tun namo cere pak. Tali kayu panjang 9. Urang memancing nateh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air garaan tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di paseraan saroknya. Kaum muslimin, jadi seluruh nabi jangankan membuat patuh manusia semuanya, dan anaknya saja tidak bisa dipatuh semuanya. Umat yang paling sedikit adalah umat Nabi Adam. Ketika itu kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Adam belum ada memanggil ya qaumi, wahai kaumku, tidak ada. Karena yang ada hanya istri dan anak-anaknya. Kaum yang sekecil itu, keluarga yang sekecil itu, tidak berhasil beliau mendidik jadi orang baik semuanya. Jadi manusia itu tetap samo jopadi sedang keba, adonan bone, adonan nampu. Nah nampu itu si Kabil, kemarahannya tidak terbendung sehingga adiknya dibunuh. Maka kalau ada orang nanti di akhirat setelah ditimbang dosa dan pahala, dia membawa bendera, dia barisan pertama untuk masuk neraka, itu si Kabil. Jangan lupa apa nanti, kok masuk neraka, kok masuk surga. Tapi Kabil masuk neraka, anak Nabi Adam. Jadi kalau ada anak ustaz nambaulah, aja ustaznya pak salah, anaknya itu non salah. Tidak mungkin ustaz membiarkan anaknya saja. Untuk apa dia berdakwah kepada orang lain
kalau anaknya tidak dinasihati. Sedangkan di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, itu yang terutama. Jadi hidayah itu dari Allah, bukan dari Nabi, bukan dari Ustaz, bukan dari ulama. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ini kan sering dibaca khatib. Tapi ada yang kita tiru dari Nabi Adam ini, Pak. Harus kita tiru. Apa? Beliau tidak mau menyalahkan yang lain, yang disalahkan dirinya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, namanya firman, fa'azallahuma syaitan, maka digelincirkanlah keduanya, Adam dan Hawa, itu oleh syaitan. Allah menyatakan begitu. Tapi ketika beliau minta ampun kepada Allah, tidak ada dia melibatkan syaitan. Kan beliau turun ke dunia, kemudian berpisah dengan istrinya. Adam diturunkan di India, istrinya di Jeddah. 100 tahun mencari istri itu, baru bertemu di mana? Di Arafah. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, Pak, kesabaran. 100 tahun tak bertemu jo bini, anda berbininya, orang sabar. Adam nang kini, apa bini panjang. Bertemu bininya tiap hari. Tapi ada ibu-ibu yang membantah saya, Pak Ustaz, kan tak ada pedusi lain ke pengganti. Ya benar juga kan? Tak ada perempuan lain. Yang ada seperti awal itu saja. Tapi ketika beliau minta ampun, coba kita simak doanya. Tak ada dia menyalahkan syaitan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami berdua telah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang yang merugi. Tidak ada dalam ayat itu kami dihancurkan oleh setan. Jadi dalam hidup sukalah kita mengoreksi diri, jangan melemparkan kesalahan ke orang lain. Tirulah kakek kita Adam. Kota tumbuh agalah kenapa atas sorong gajah ke batu, patah tungkik bersilakan. Diri kita yang akan kita lihat, jangan orang lain. Itulah sifat Nabi Adam yang harus kita tiru. Tidak menyalahkan orang lain kalau terjadi problem. Yang dia evaluasi itu dirinya. Itu sekelumit dari kisah Nabi Adam. Sudah itu Nabi Idris. Nabi Idris akrajonya beliau Pak untuk mencari nafkah. Nyai. Tapi beliau mendesain pakaian yang menutup. Nabi Idris ini kalau menjahit pakaian, janjinya itu tepat. Bilang sudah Pak, besok aja sudah. Kini tersabui orang janji tukang jahit Pak, aja dapat tiru dan tukang jahit. Berani sudah Pak, sapakan apa ya ke sana. Bapak nasihat onde. Tadilah Pak yang bawa ke rumah tukang gosok. Kadangnya betul-betul kecil tetangga, ini apa beralih ke kampung. Jadi kain tak kurang, kain banyak alunya tiap deklarasi ke lain. Enggak. Hanya kecil di tukang gosok kesangkui. Tapi nak sadonya tukang jahit ada juga. Itu salah loh buat sebagian, ada yang gitu. Apa yang mengagumkan
bahkan Nabi Idris itu sekali pinjai kate, sekali pinjai ke bawah itu satu zikir, selalu diiringi dengan zikir. Maka malaikat maut kagum, ya Allah, kalau kami para malaikat ini selalu taat zikir kepada Engkau, kami tidak punya nafsu. Jadi tidak ada yang akan digeliti oleh syaitan. Nafsu kami nggak ada. Tapi Idris ini manusia, dia punya nafsu. Tapi sangat kagum kami ketika menjahit, dia tidak lupa membaca namamu ya Allah. Setiap jarum itu turun naik. Ambo ingin berkunjung ke rumahnya ya Allah. Lalu boleh ya Allah. Pijani cabui anaknya lu. Alunado janjinya ke mati. Belum sampai aja datanglah malaikat maut berkunjung ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anda? Saya Israel. Nanti bojangku ambo mati. Ijek Nabi Idris alun. Ambo ingin bersahabat dengan engkau. Kalau apa dapat bersahabat dengan malaikat maut gua apa minta? Dia anak gua kuliah dua di SMP, nanti baru masuk SD, lu nyoba saleh. Jadi ambil anak mul membana buat minta cuk sedarikan malaikat maut. Tapi Nabi Idris beda. Ya malaikat maut, agar saya lebih sadar lagi dalam hidup ini. Cobakanlah kamu kematian itu minta izin ke Allah kok boleh. Tapi sudah di matian, diko mohon ke Allah boleh ampun itu ya. Itu dalam kisahnya. Nah lalu lah cik Nabi kecil malaikat maut. Lalu nyaluruh yang kakinya di malaikat maut, itu-ituan. Kalau Idris yang ini Pak Sadam tagak saja kereta dia malaikat maut. Kerana kerajaan tak betul. Nama saya Idrisnya. Dicabut dari bawah. Maka setiap orang sakaratul maut yang dingin itu dulu kakinya sebelah ke bawah. Karena roh itu dicabut dari bawah. Kemudian keluar di udun. Apa saya kaki kalau lah dingin tak lah mau terus. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah ditanya, bagaimana sakitnya mati itu? Saya hanya mencoba mencabut roh orang, saya belum bisa merasakan bagaimana dipisahkan roh itu dengan tubuh, kata malaikat maut. Kalau dikumpulan kambing itu 20 ekor, indah didapi dong, dikubah si itu sedang tagak tu kulitnya, dikumpulan sakitnya, lah dia sakit dari itu. Itu Nabi Idris, apalagi kita. Maka umur kita yang tersisa ini, lakukanlah yang baik-baik saja lagi. Yang diridai Allah. Jangan kita melakukan yang merugikan orang lain, apalagi merugikan masyarakat banyak. Bare bapak nawak dekiran. Saya yakin kita yang hadir ini tahu persis berapa sisa uang kita di dalam dompet. Tahu kan? Iya kan? Tapi bapak ibu tidak akan pernah tahu berapa sisa usia lagi. Bisa 2 hari, bisa 2 jam lagi, dan bisa 2 tahun lagi. Ya. Ada yang berpendapat saya muda Pak Ustaz. Saya ini latihan fitness, urat-urat pangkalangan saya keluar, tubuh saya kekar, dan dada saya bertato. Tak tato deh mereka. Ada bintang film Hercules
Stephen Reves, ambo penonton masa ujang. Stephen Reves itu kaum muslimin nak tanggung ke pangkalangan, tapi akhirnya seketika dia memperagakan keperkasaan tubuhnya itu, kadang si Gogo meletui, Dado meletui, Pao dan karya itu malah meletui lebih tu mati. Bruce Lee itu diberi gelar si Raja Karet, tubuhnya lentur seperti karet, dan dia menguasai ilmu kungfu yang sempurna. Itu banyak film. Ya, umur 33 tahun juga kate dengan dekat mau mati. Mereka tidak peduli siapa orang. Kalau ajal telah sampai dia dah. Jadi jangan ditiru si Kabil, tirulah si Habil. Tirulah Nabi Idris, jangan ditiru kaum muslimin. Orang yang bernama Idris, tapi dia mempatea-tea agama. Itu carilah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengimbau umatnya lah ya qaumi, Pak. Karena orang sudah banyak ya qaumi, wahai kaumku. 1050 tahun berdakwah, sampai puluh orang betulnya mereka ada orang. Di zaman Nabi Nuh, itulah cobaan untuk beliau. Itulah Nabi yang meminta diturunkan azab siang malam membawa dakwah. Ya Allah, tidak ada orang yang patuh, datangkanlah azab. Kalau Nabi Muhammad itu Pak Allah punah awak ini. Nabi Muhammad amal Pak. Engkau saya istimewakan. Aku tidak akan menurunkan azab ketika kamu masih di samping mereka. Kalau saya tidak ada nanti lagi bagaimana ya Allah, kata Nabi. Kalau masih banyak yang mau meramaikan rumah Allah, akan saya jadikan tameng mereka bagi orang yang engkar di luar. Jadi pareman-pareman nanaman di luar apa Pak? Amannya de apa sebagian lain datang de Pak Mustaji. Kalau cik lain tak mau datang berapa? Jangan curi Allah. Aju itu ibunya Allah ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya disuruh oleh Allah Nabi Nuh membuat kapal. Kapal selesai nyocomoh orang. Maka lah si Nuh lagi lo buat kapal di pinggang bukit, buat kapal di tepi laut aja. Ibu air orang kan keseluruhnya. Segopan Nuh jotai kapal. Bagaimana cara membersihkannya? Orang yang buang air ke sini itu dikada seluruhnya Pak. Tidak sehat-sehat juga sediubik. Atau kan seorang yang sedang dikada itu pakai buang air ke jatuh ke dalam kapal. Pada limang jo kotoran itu saja. Tapi setelah badannya pada sehat, keadaannya sehat. Satu orang bakal lumang nanti kada itu pakai ke sini melihat. Labi kotoran itu nyokiki je pisau supaya dapatnya jadi ubek ba kapal tu dia. Ada sifat. Murah saja Allah Pak. Nah, jadi apa yang dibawa je puntung rokok ke dalam tempat bawa duit. Lihat kadang-kadang tu. Itu ni kadang muncul tadi. Sebelum masuk ke tempat bawa duit, padaman rokok tu di luar. Masuk ke dalam tong. Apa? Itu orang yang disiplin. Nah, insyaAllah. Kau dapat mana jangan merokok. Amin ya Allah. Ini kan. Setelah tak merokok, serupa boga di batu yang tiba masuk batu. Apalagi parokok lain batu. Ini kan.
Lah naik ayat. Bang kau capek ayat naiknya di zaman Nabi Nuh tu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, karena dari tanur tungku, dari tungku sampai tanah keluar mata ayat. Hujan tak? Ingat tadu-tadu ombak di laut naik. Kata Nabi Nuh ke istrinya, istriku, anakku, walaupun kalian tidak mau masuk agama Islam, tapi kitalah lama babawa dia suami isteri. Bak tiunya bunglong kabau tampak ciek, tampak berdua salapiat sekatiduran sabanta sekala mulu. Nak sampai hati abang adinda do dilamun ombak eko naiklah ke kapal. Itu kata Nabi Nuh kepada istrinya nan engkar tu. Akat tu istrinya, Nuh, bang kau kena naik ke kapal burung tu naik lah. Adanya nak ajak lah aja. Ada bukit tu tempat memanjat kau cik. Ibu-ibu kau dapatlah suami Nabi bangga lah. Bangga diletak anak do Nabi kini ya, dapat suami Nabi bangga lah. Bangga. Bangga Nabi, RT sesuami bangga Nabi. Loh, rumah ibu banyak dikunjungi tamu bu. Tu suami ibu lah pakai stempel lagi. Siapa suami ibu? Ayah si John kan jadi RT. Ada kebanggaan sendiri walaupun suami kita hanya RT. Itu sampai mengadu di orang RT. Ini kalau hati telah tertutup, jadi Nabi suaminya, dia tidak mau mensupport suaminya, malah menghina. Anaknya begitu juga. Kanan namanya Kanan, naiklah ke kapal. Ditegur oleh Allah, Nuh, anakmu itu tidak keluar kamu lagi. Karena dia tidak mau mengikuti agama. Jadi Nabi itu balik cobaan Pak, balik 900 tahun berdakwah, sampai puluh orang mau patuh. Jadi agaklah cobaan awak gini. Tak ada. Jadi kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi ada Pakku, ada enggak orang Piaman sih kok? Orang Piaman kok Pak membuat ketupe, kok enggak boleh tunjang, boleh Pakku. Di mana Ustaz tahu, ambo aco mengaji ke Piaman. Patangko Kabisati namanya, Sungai Sari 7 Beto. Bisati, desa Bisati. Atau di hidangan lontong gulai paku, juga lontong gulai tujang. Apaku itu adalah tanaman yang paling sabar. Kau nak ketiru dawa Nabi paku ke sentiru. Bahasa bahaya paku. Adapun paku atau paki termasuk suku bangsa rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku tekato jadi sayur. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, kampung ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupit gulai paku lontong Piaman namanya sinan. Pak yang lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang. Asamnya asam balimbiang, bungo sambung konconya banan. Kok nak tahu je lama paku, cubalah ulang mangian lah masjid mangkonya sero. Aturang pesisir pandai. Ya, nyo masih boleh paku itu jolokan. Iko rasa. Tapi seketik nan maibo. Menurut pitua angku dokter paku tidak mengandung gizi. Sanasib mana yo cuba menganyang tidak ke vitamin. Jadi kalau awak asam more, saraf terjepit, remetik, jadi makannya boleh paku. Tapi walaupun paku itu tidak bergizi, tidak bervitamin, ada orang kena tiru. Apa? Kesabaran dan semangat hidupnya. Bahasa Piamannya struggle for life.
yakin gigih percaya diri, tak pernah putus asa. Kalau kacang panjang Pak, kacang bonci, kacang kedele, tunjuk subur di tanah hitam. Kalau paku tak menilai sampai tunggu, tak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di salib batu hijau hidui, di puncak kerambi tumbuh subur. Lain kenapa dia tu rumah bagonjong hijau, paku kan tetap hidui mewah. Walau menjadi pengembara, hidupnya tidak menyeso, makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih juga gagah, jadilah perjuangannya. Walau di alam dirintangi baruka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu di ulahan kuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi di lenyau kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tunek mencogok sapakan dari bulu-bulu. Paneh bertahun tak kabaa di parun alun kabi, antah komunik nan tajabui saragi rumpun tak binaso nan paku bebentang mati. Kalau tertiru dewa itu Pak, tidak kamu yang mencari orang rumah. Orang rumah tu mantia ustaz bercilalek di bibir, munculnya peluru ramai.